Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aja. Assalamualaikum lah, tadi kan ini salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 S35. Kita dapat tugas, yaitu tugas wawancara. Kelompok sih, sekampung orang. Oke, jadi tugas ini tuh bertema faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitasi dalam kurung jumlah kelahiran. Contohnya itu ibu atau wanita yang memiliki anak lebih dari 4 orang. Terus tujuan wawancara ini tuh sabar, HP-nya mati. Yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mengaruhi tingginya jumlah kelahiran dalam suatu keluarga. Apalagi ya? Oke, itu aja sih. Ada lagi ya? Ya, sebelum ke videonya kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaludin. Nama saya Imran Ibrahim. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum itu di sini kita mau kasih tahu kalau ibunya itu grogi. Awalnya kita udah coba latihan beberapa kali tapi masih sama aja grogi. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan sini kita tidak memakai teks karena durasi yang terlalu panjang. Jadi saya minta tolong agar volume kalian dibesarkan agar terdengar jelas suara wawancara dari kami. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita udah di rumah ibunya dan Ibu Satya. Oke, jadi tujuan wawancara kita hari ini tuh agar siswa dapat mengetahui faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi tingginya jumlah kelahiran dalam suatu keluarga. Oke, di sini kan ada 20 pertanyaan. Nah, kita bagi dua, jadi saya 10 sama rekan saya ini 10, jadi 20. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama ibu menikah? Ya udah 40 lebih lah. Oke, udah 40 ya. Yang kedua, saat ini kesibukan ibu sehari-hari ngapain aja ibu? Ya nyuci piring, ya nyuci pakaian, masak. Kayak ibu rumah tangga biasanya. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga tuh, pada usia berapa ibu menikah? Umur 13 tahun. 13 tahun, jadi dulu itu ini bu ya, kayak nikah. Ya nikah, maksudnya kayak muda gitu ya? iya masih muda. Iya, masih pada muda ya? Ya. Terus yang keempat ini, apakah pada saat itu sudah merencanakan jumlah anak yang diinginkan? Kayak misalnya nih ya, sebelum menikah itu ibu bilang ke suami ibu kayak gini nih, Pak, nanti kalau udah menikah, kira-kira kita pengen punya anak berapa nih? Ya, sekasinya aja lah. Oh, sekasihnya aja ya. Terus selanjutnya itu pendidikan terakhir ibu. Lahiran. Pendidikan terakhir. Iya, ibu sekolah terakhirnya. Sekolah terakhir SD. Oh, SD. Oke. Ya dulu mau sekolahnya Emang SD. gak ada SMP. Dulu Ada SMP. nggak ada SMP ya. Iya. Terus yang keenam, menurut ibu, apakah pendidikan berpengaruh terhadap cara pandang tentang jumlah anak? Jumlah anak.
Anak ibu 6 sih. Itu berpengaruh nggak? Pengaruh nggak? Pengaruh. Terus yang ketujuh, apa pekerjaan ibu dan suami? Pekerjaannya ya, pekerjaannya ya ngurus suami aja. Suami. Suaminya Hari lepas, buru hari lepas. buruh hari lepas. Buruh hari lepas. Yang ke-8, apakah kondisi ekonomi keluarga memengaruhi keputusan memiliki banyak anak? Contohnya nih kayak misalkan ya, sebelum punya anak tuh kita duit itu tuh banyak tuh. Nah sesudah punya anak itu apa ya, jadi kayak kepake gitu tuh buat anak gitu tuh. Jadi banyak anak jadi ekonominya gimana? ya jadi ekonominya gimana gitu tuh. Ekonomi. Ekonomi itu keuangan duit kita gitu gimana gitu tuh. Setelah Kan banyak anak tuh pasti butuh duit banyak. Gimana? Ya keuangannya Pas-pasan. Tadi apa pertanyaannya? tanya itu, apakah kondisi ekonomi keluarga nih ya memengaruhi keputusan memiliki banyak anak? Ngaruh. mengaruh lah. Ya, berpengaruh ya berarti ya. Yang ke-9 ini, apakah di keluarga atau lingkungan ibu nih ya memiliki banyak anak dianggap hal yang biasa atau dianjurkan gitu? Contohnya nih ya, kan orang zaman dulu nih ya, ini nih, kalau punya anak itu kan rezekinya itu kan ngalir terus. Ini terus. Nih ya, nih kan di keluarga atau lingkungan ibu nih memiliki banyak anak dianggap hal yang biasa atau dianjurkan gitu tuh dari ibunya. Ini soal biasa lah. Biasa berarti. Yang ke-10 nih, apakah orang tua atau keluarga, apakah orang tua atau keluarga besar berpengaruh dalam keputusan jumlah anak? Orang tua lah. Enggak, maksudnya keluarga emak nih keputusan buat jumlah anaknya gimana? Pengen punya anaknya, udahnya Punya anak ya. keluarga emak maunya gitu keputusannya mau punya berapa? Ya, tergantung itunya lah. Tergantung itu berarti dari pihak keluarga besarnya, apa ya, gimana sih? Mau punya banyak anak gitu. Iya mau punya anak berapa gitu. Banyak. Enggak pas apa ya, pas udah menikah tuh ya kan biasanya kan kita kan diomongin tuh ya sama keluarga kita ya. Mau punya anak berapa? Iya mau punya Oh, apa punya gitu. anak berapa mah? Iya waktu dulu. Ya dulu mak yang tahu lah itu mak soalnya Kalau udah ada nih udah terima gitu. Oh ya jadi gitu. kalau udah apa ya, apa sih namanya? Sekasih dikasihnya. Ya dikasihnya iya. Sudah dikasihnya ya. Mm-mm. Oke itu aja, kita lanjut ke pertanyaan 11 yang akan dibawakan oleh Akmal. Gimana Im? Wih, bantuin temen lu. Pertanyaan yang ke-11, apakah keyakinan atau nilai agama berpengaruh dalam keputusan memiliki anak? Gimana? Kalau yang itu bisa dijawab bisa enggak kan? Gimana? Apakah Bisa ini dilewati. Contohnya itu gimana? Apakah keyakinan atau nilai agama berpengaruh dalam keputusan memiliki anak?
Oh iya, boleh. Boleh, Bang. Langsung ke 12 aja. Nah, yang ke-12, apakah Ibu pernah mendengar tentang program keluarga berencana? KB. KB. Pernah Ya KB. pernah KB. Ya. Lanjut. Lanjut, Kunyang nih. Ibu kunyang ibu mah. apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi? Orang dulu mah nggak ada. Karena dulu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak pernah. Jadi kayak bidan gitu. Lanjut, Ibu. Yang ke-14, menurut Ibu, apa manfaat atau kekhawatiran tentang penggunaan KB? Manfaat KB. Nggak tahu KB apa. Pil KB. Oh, pil. Bilang ya. Enggak, maksudnya makan KB nih. Biar apa? Biar nggak punya anak kan? Iya. Biar nggak banyak anak. Ya apa jawabannya? Ya, maksudnya Mencegah apa? kehamilan gitu, biar nggak banyak anak. Iya. Lupa sih. Tuh. Rencana ya. Rencana. Iya. Penggunaan KB. Jadi gini aja nih Bu jawabnya. Kan menurut Ibu apa manfaat atau kekhawatiran tentang penggunaan KB? Gini aja jawabnya. Rencana. Enggak, sebelumnya saya belum pernah gitu. Iya, benar. Ya sebelumnya saya belum pernah menggunakan KB, jadi saya tidak tahu manfaat atau kekhawatirannya. Itu aja. Gitu aja jawabannya Bu. Belum pernah memakainya, jadi saya tidak tahu. KB. Oh, belum pernah KB. Iya belum pernah pakai KB, jadi saya tidak tahu gitu. Ya, lah. Orang lah. Nah, jadi ntar ditanyain lagi nih, diulang lagi nih. Lanjut. Menurut Ibu, apa manfaat atau kekhawatiran tentang penggunaan KB? Ya, yang tadi Bu. Kekhawatiran penggunaan KB. Manfaatnya kayak biar mencegah kehamilan. Hah? Maaf aku. KB mah tuh harus biar nggak hamil. Harus lah. Ah, Tadinya kan ibu kan di rumah sakit kan udah 3 kali disuntik loh. suntik. Jadi Punya anak si Kalau kembar pakai KB tuh. itu biar disuntik itu biar nggak hamil lagi. Ya disuntik. Kan pasti kalau suami istri mah tahu kali ya ada keinginan gini. Allah. Jadi gimana manfaatnya? Cegah kehamilan. Iya. Khawatir hamil lagi karena udah banyak anak. Ya gitu kali. Ya begitulah. Masuk nggak? Masukkan sama pertanyaannya. Kan tentang khawatir sama manfaatnya. Iya. Iya, manfaatnya cegah kehamilan biar nggak hamil lagi. Khawatirnya juga sama itu. Lanjut. Iya. Yang mana? Terus udah ngirim benar ini sekarang gratis. Di sini nih bagus. Yang mana? Ini beli di sini. Itu kan tadi. Ini kan tadi udah dijawab. Udah. Tuh, yang apa? Ini pause aja dulu, pause. Iya. Menurut Ibu, apa manfaat atau kekhawatiran tentang penggunaan KB? Manfaatnya cegah kehamilan karena udah banyak anak. Mencegah biar nggak hamil lagi. Ya maksudnya pasang ibu berencana. Berencana. Iya. Oh, udah berencana berarti ya. Iya udah berencana gitu. Kata orang bidan itu kan berencana. Oh, jadi jawaban dari bidannya juga berencana doang. Heeh. Oke. Masuk ke 15. Yang ke-15, menurut Ibu, apa arti anak dalam keluarga? Arti anak, arti
dengan keluarga. Maksudnya anaknya Jadi nih ya, arti memiliki anak. Jadi gimana ya? Ibu kan sebelum sesudah punya anak itu apa ya? Namanya ya lupa tadi tuh. Jadi sesudah punya anak itu rasa ibu itu gimana tuh? Kayak seneng gak gitu tuh? dia seneng lah dikasih anak. Yang ke-16, Harusnya jawabnya anugerah sih. Anu, Anugerah dikasih sama Tuhan karena udah di Ya namanya dikasih anak, mau juga bagaimana? iya. Tadi yang ke-16, apakah memiliki banyak anak dirasa membantu orang tua di masa depan? Membantu orang tua. banyak anak nih, ngebantu emang enggak nanti di masa depan. Ya ngebantu nak. bantu. Iya, kalau misalkan orang tua sakit gitu. Ya ngebantu. Nih sekarang nih lagi umur yang lulu nih anak, ngebantu. Yang udah pada ini bersuami. Iya udah pada bersuami gitu, udah rumah tangga. Iyalah, udah pernah kerja sama. Iya. Kan itu. Yang ke-17, apa tantangan terbesar dalam membesarkan banyak anak? Besar kebanyakan. Ya kayak perjuangan ibu nih ngebesarin anak ibu tuh. Gimana tuh Bu? Nah gini aja nih, gimana ya? Nah itu kan aku bilangnya apa tantangan terbesar dalam membesarkan banyak anak. Tantangan terbesar itu kayak gimana ya? Kayak gini aja nih Bu, kan semakin banyak anak kan semakin kita ngeluarin banyak uang tuh gitu ya. Jadi apa ya? Gini aja nih jawabnya gini aja ya. Ya pasti tantangannya besar karena ngurus banyak anak. Ya terus kerja juga harus lebih Nyari uang. mulai nyari uang harus lebih itu gitulah. Beli susu lah ini, Iya. pakaian gitu. Apa ya? Ingat mah anak kok ya. Susah diomongin Dia ya. main hati. Iya. Jadi jawabannya apa Bu? Ingat mah anak cuman diomongin negatif. Ningatin yang mana? Yang ganti. Nah itu nggak tahu. Apa yang 18, apa harapan ibu untuk masa depan anak-anak? Masa depan anak-anak. Iya kayak gini aja nih Ibu. Dulunya pernah nggak nih? Ibu Biar kaya harap, raya gitu. iya kayak gini nih. Ibu harap kamu di masa depan jadi inilah itulah gitu. Harapan Ibu dulu. Ya Jadi maksudnya anak yang pintar. anaknya gitu. yang kerjanya jadi ya mengkono lah. Jadi ini kali ya. Jadi pinter gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi anak yang pintar, berbakti, gitu, ngebanggain orang tua. Lanjut lah. Nyambung kan? Yang ke-19, jika boleh mengulang waktu, apakah ibu ingin jumlah anak yang sama atau berbeda? Contohnya nih, Ibu sekarang punya anak berapa Bu? 8 gitu. 8. Jadi misalkan nih, waktu bisa diulang nih ya. Iya. Kira-kira Ibu mau tetap punya anak segitu tuh Iya. atau mengurang atau enggak sama sekali tidak punya anak gitu tuh. Ya sekarang mau punya anak lah. Enggak maksudnya nih ya. Nih contohnya nih ya. Jadi kan sekarang kan Ibu kan punya anak apa nih ya. Misalkan Ibu dikasih apa? Pergi ke masa lalu nih ya. Kira-kira yang ngulang-ngulang. Udah. Ya ngulang ke masa muda nih. Kira-kira Ibu mau punya anak segitu lagi atau Enggak. enggak mau punya anak berarti? Iya enggak. Oh enggak. Udah
udah gak punya anak lagi. Terus yang dulu Yang ke-20, apa pesan ibu untuk generasi muda tentang perencanaan keluarga? nih kayak gini nih, ibu ngasih pesan nih buat buat anak-anak iya yang kayak seumuran kita nih, kalau mau kalau mau nikah nih atau mau berkeluarga gitu tuh jangan terburu-buru gitu tuh. jangan buru-buru punya anak Kak. Kan Atau- kalau orang atau buru-buru gimana mah gitu. pasti kalau soal anak pasti lebih cepat kan. Iya, Pengen punya anak dulu, orang dulu mah, kalau sekarang mah pengen punya anak dia susah. cegah, cegah Cegah, sekarang. banyak pergaulan gitu katanya. Jadi jawabannya apa itu gimana? Ya jangan jangan dulu punya anak lah. Oh jangan buru-buru menikah berarti ya? Iya, jangan dulu menikah gitu. Ya lah iya. Udah. Oke, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari kita dan ibunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.